Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan kali ini kita akan membahas hal menarik yang ada di manga One Piece chapter 1031 ya. Dimana hal menarik itu adalah 3 number yang muncul bersama Apo dan Drake pada chapter kali ini. Dan dari salah satu kalian mengatakan kalau 3 orang ini merupakan 3 orang samurai yang pernah bersama Yamato. Dan statement ini berdasar sebab jika dilihat fisiknya, beberapa number di sini sejatinya mirip dengan para samurai itu. Nah, selain fisiknya, ada hal lain yang menguatkannya, yaitu kelakuannya. Yap, kelakuan number, terutama number bernama Fuga pada chapter 1031 ini cukup unik, dimana dia mengejar Yamato tanpa perintah bisa menjadi salah satu faktor atau alasan untuk menyurigainya. Sebab pada dasarnya number merupakan hasil eksperimen yang gagal. Dan sejauh ini diperlihatkan pula number ini sejatinya makhluk yang linglung. Nah, maka dari itu dia disebut gagal. Akan tetapi melihat seorang number pada chapter kali ini bergerak sendiri, tentu menjadi pertanyaannya bukan apa yang terjadi di sini. Tapi yang menjadi fokus Mimin di sini adalah scene soal Yamato dikejar oleh Fuga ini ya. Dimana asal kalian ketahui dengan adanya scene kali ini mungkin memang menjelaskan dan benar-benar menjelaskan kalau Oda Sensei ini sejatinya terinspirasi number dari buku yang berjudul Where the Wilting Are, buku legend yang rilis tahun 1963. Dimana dikatakan di One Piece Wiki ya, ada kemungkinan kalau Oda Sensei ini terinspirasi number dari sini. Bisa didasari dengan jumlah monster yang sama yaitu 10, dan ciri pada monster itu pula yang ada tanduknya juga. Dan setelah Mimin cari tahu ya, mungkin selain menguatkan kalau Oda Sensei terinspirasi dari sini, ini juga membuka spekulasi lainnya kalau number di sini ada yang punya hubungan dengan Yamato. Dan ada kemungkinan yang paling menariknya, number ini akan menjadi aliansi. Ya, bagaimana bisa begitu? Nah, beginilah sinopsis singkat Where the Wilting Are. Cerita dimulai di mana tokoh utama seorang bocah laki-laki yang hidup bersama kakak perempuannya dan juga ortunya yang merupakan single parent atau ibunya. Namun dalam cerita kali ini yang menjadi titik pembentuk alurnya hanya si MC si anak ini dan ortunya saja. Yang mana MC ini atau bocah ini bisa dibilang Yamato dalam cerita One Piece. Sebab kalian tahu konflik di cerita ini itu dimulai ketika si MC atau bocah ini merasa tak dianggap dengan ortunya yang single parent itu karena kesibukannya dan membuat malu di depan kekasih ibunya itu. Dimana si bocah ini secara singkatnya bertengkar dengan ortunya dan si bocah ini yang memakai setelan serigala kabur meninggalkan rumahnya sampai di mana dia masuk ke sebuah dimensi yang di sana hidup sejumlah monster. Yang mana pada intinya konflik yang terjadi di sini tentu sangat relate dengan yang terjadi dengan Yamato. Di mana dirinya setelah bentrok dengan Kaido, kita tahu ya Yamato ini dipenjara dan bertemu monster alias samurai dari Wano. Dan ternyata cara yang digunakan si bocah ini untuk berinteraksi dengan monster-monster di dimensi itu ya, di dalam buku ini itu sama seperti Yamato berinteraksi dengan para samurai, yaitu menyodorkan suatu kisah yang mana membuat monster ini tertarik padanya. Yap, Yamato menyodorkan petualangan atau buku jurnal Oden kepada para samurai yang tentunya itu membuat para samurai benar-benar tertarik kepadanya itu. Dan sampai di sini kisah ini cocok bukan? Dan kalian di sini bisa menganggap kalau MC di sini adalah Yamato. Kemudian hal yang menguatkan kalau Oda Sensei terinspirasi tentang number dari sini atau dari buku ini. Pertama, pada cerita berikutnya di mana mereka sudah berteman gitu ya, bahkan bocah ini dinobatkan raja bagi monster-monster ini. Mereka itu pernah membuat permainan di mana kelompoknya dibagi dua.
dibagi menjadi 2. Dan jika kalian sadar, number ini nyatanya dibagi 2 loh. Ya, poin ini Mimin temukan di One Piece Wiki, dimana dikatakan dalam penamaan number itu sejatinya tergolongkan menjadi 2. Yang mana untuk saat ini dari 9 number yang sudah diketahui namanya, ada 5 number yang bermargakan Oni di namanya itu, seperti Zanki, Jaki, dan yang lainnya. Kemudian ada 4 number bermargakan random seperti Fuga, Kunyun, dan yang lainnya. Artinya di sini telah tercipta 2 kelompok secara langsungnya, dan kemungkinan number yang ke-6, yaitu number yang belum muncul sampai saat ini, itu bisa bermargakan random dan juga Oni. Tapi kemungkinan terkuatnya itu bermargakan Oni pula, karena diketahui pembagian kelompok di sini itu tidak adil. Jadi bisa saja perbandingannya 6 dan 4, atau mungkin yang paling bisanya juga yaitu 5:5. Ya, siapa yang tahu ya. Kemudian hal kedua yang menguatkan kalau Oda Sensei terinspirasi dari buku ini itu adalah ada sebuah scene atau adegan di mana menjadi adegan yang paling klimaksnya di cerita ini. Bisa dibilang ini adalah momentos epictosnya. Ya, di mana bocah ini berlari meninggalkan monster-monster ini. Akan tetapi salah satu monster yang dulunya mendengar ceritanya itu ya pada waktu pertama kali mereka bertemu, dia mengejar bocah itu. Dan ya pada chapter 1031 hal yang sama terjadi dengan Yamato-kun. Dirinya yang sedang lari itu dikejar oleh number atau monster. Dan karena di sini Oda Sensei sepertinya mengambil scene yang paling epictos momentosnya di sini di cerita ini, mungkin saja ini adalah petunjuk dari Oda Sensei kalau pada dasarnya dirinya memang mengambil referensi tentang number itu dari cerita ini. Dan Yamato adalah objek utamanya, sebab ya MC ini pakai baju serigala dan Yamato adalah serigala. Nah, karena di cerita ini pula yang mengejar si bocah ini adalah monster yang mendengar ceritanya si bocah ini sebelumnya. Dan jika Oda Sensei benar-benar terinspirasi dari sini, maka plot yang sesuainya yang mengejar Yamato itu adalah orang yang mendengar ceritanya waktu itu. Ya, para samurai tentunya, dan itu seharusnya. Yang mana ini secara tidak langsungnya atau secara langsungnya pula menguatkan opini kalau number yang ada di sini itu adalah kenalan dari Yamato alias para samurai, dan juga membuka potensi lainnya kalau number ini akan nurut dengan Yamato. Sebab pada cerita ini bocah ini ya dianugerahkan atau dinobatkan sebagai raja. Yang mana kalian tahu bocah ini berpenampilan serigala dan Yamato serigala. Berarti logikanya, ya Anda benar, Yamato akan menjadi tuan dari para number-number ini. Dan ini sudah dikuatkan oleh Apo atau dicurigai oleh Apo pada chapter 1031 ini. Dimana, apakah kau akan berkhianat seperti Yamato number? Iya. Nah, bicara soal Apo, jika benar Oda Sensei memakai konsep atau cerita dari buku ini, ada satu plot twist untuk Apo jika benar Oda Sensei memakai itu, yaitu Apo akan mati. Ya, kenapa bisa begitu? Sebab dalam cerita ini diketahui ya monster-monster ini sejatinya itu memang punya tuan, punya raja. Dan diketahui selain serigala ini atau bocah serigala ini yang menjadi raja, itu semuanya pada mati. Dan satu-satunya raja yang tidak mati itu hanya serigala ini. Jadi yang pada saat ini Apolah yang memimpin para number. Ada kemungkinan ketika sudah beralih tangan ke si Yamato, ada kemungkinan yang paling masuk akalnya si Apo ini bakal mati. Dan ya, bagaimana menurut kalian?